Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa dimanapun saudara berada hari ini, saudara tetap sehat, tetap kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita, masa depan indah. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Urapilah kami Tuhan, agar kami mengerti, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya hidup kami pasti diberkati, dan hidup kami menjadi berkat, dan hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Masa depan indah. Amsal 23 ayat yang ke-18. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara, Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Dialah Tuhan yang mengendalikan waktu. Dan Tuhan tahu waktu yang tepat, waktu yang terbaik untuk Dia bertindak untuk kebaikan kita. Bicara tentang masa depan, setiap kita, bahkan tidak sedikit orang sejak kecil sudah berharap, bahkan sudah diarahkan untuk kemudian memiliki kehidupan yang baik di masa depan yang akan datang. Sejak kecil kita seringkali ditanyakan oleh orang-orang di sekitar kita, teman-teman dari orang tua kita, ditanyakan apa cita-cita kita. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu sudah sering kita dengar bahkan sejak kecil. Dan saudara, pada kenyataannya memang setiap orang memiliki perencanaan tentang masa depan mereka. Akan tetapi ada juga yang mengalami kegagalan, ada juga mengalami perubahan dari apa yang mereka rencanakan. Dan kita semuanya tahu bahwa tidak salah sebenarnya untuk kita punya rencana, punya mimpi, ataupun cita-cita di masa depan kita. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu memastikan apakah semuanya itu sudah sesuai dengan yang Tuhan firmankan, sudah sesuai enggak dengan rencana Tuhan. Setiap orang tanpa terkecuali punya kesempatan yang sama untuk memiliki masa depan yang cerah. Berapa banyak orang saudara demi meraih masa depan yang cerah berusaha dan bekerja dengan giat, dengan keras. Bahkan orang tua berusaha sekolahkan anak-anaknya di tempat yang terbaik. Tidak sedikit yang kemudian ke luar negeri. Harapannya agar anak-anaknya kelak mendapatkan masa depan yang baik, pekerjaan yang terbaik, sehingga masa depannya atau masa depan hidupnya terjamin. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, kita orang-orang percaya, orang-orang yang beriman, masa depan yang cerah itu bukan sekedar khayalan atau impian semata. Tetapi masa depan itu firman bilang sungguh ada. Karena memang saudara, Tuhan sendiri yang merancangkannya. God is good. Tuhan itu baik. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini, kata Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Jadi saudara, ini adalah berita yang sangat baik, berita yang membangkitkan semangat kita dalam menjalani kehidupan ini. Jadi saudara, penting sekali untuk kita di dalam hidup ini percaya. Untuk hidup ini kita berserah bahwa rancangan Tuhan pasti tergenapi. Saudara, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang setia dengan perkataannya, konsisten dengan janjinya. Jadi penting sekali untuk kita mengetahui dan percaya bahwa Allah setia dan janjinya itu konsisten digenapi. 430 tahun saudara, Israel ada di Mesir, keluarga Yakub dari negeri tempat mereka tinggal menuju kepada Mesir pada zaman Yusuf berkuasa, bertahan dari kelaparan hebat pada masa itu. Bukannya menjadi warga kehormatan, namun pada akhirnya mereka menjadi budak di Mesir. Ada keluhan-keluhan yang tak putus-putusnya mereka serukan kepada Tuhan di masa mereka 430 tahun menjadi budak di Mesir. Karena memang Tuhan telah menjadikan mereka sebagai bangsa pilihan. Namun Tuhan punya cerita sendiri untuk kemudian membuat umat pilihannya itu layak menjadi bangsa pilihan. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun banyak orang mengatakan bahwa masa depan itu penuh dengan misteri, namun bagi orang percaya, masa depan sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Ini adalah satu kepastian, hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada kita. Lalu bagaimana supaya kita memiliki masa depan yang indah, masa depan yang cerah? Sebagaimana yang dirancangkan Tuhan, kita harus mengarahkan perhatian kita kepada didikan. Amsal 23 ayat 17. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Dan janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah perhatian kita kepada didikan dan telinga kita kepada pengetahuan. Masa depan yang cerah hanya akan dimiliki oleh orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang tidak iri hati. Masa depan yang indah diberikan Tuhan kepada orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang perhatiannya tertuju kepada didikan, telinganya kepada kata-kata pengetahuan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, penting sekali untuk kita mengetahui orang yang takut akan Tuhan pasti memiliki penyerahan diri kepada Tuhan. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa khawatir, karena masa depan sudah terjamin oleh Tuhan, masa depan indah. Untuk itu tetaplah percaya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang merancangkan yang baik atas masa depan kami. Kami punya Tuhan yang penuh dengan kasih. Kami punya Tuhan yang punya rencana, punya harapan, punya janji terhadap hidup kami, supaya hidup kami mengalami hal-hal yang baik yang datangnya daripada Tuhan. Aku berdoa buat umat-Mu Tuhan, untuk mereka jangan khawatir, untuk mereka jangan takut tentang masa depan mereka. Sebab masa depan ada di tangan Tuhan. Dan pengharapan kita juga tidak kecewa di dalam Tuhan. Dan aku percaya umat-Mu akan mengalami masa depan indah bersama
dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur punya Bapa yang baik seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.